Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek untuk ujian tengah semester saya, yaitu pemrograman simulasi tahun 2022 yang berjudul penentuan produksi pupuk berdasarkan dosis pupuk. Nah, di sini untuk datanya itu saya mendapatkan dari paper ini. Nah, ini regresi linear pembuatan simulasi penentuan pupuk. Nah, yang sebelah sini saya mengambil 10 data dari responden paper tersebut. Kemudian, nah yang ini, produksi Y dan dosis pupuknya X. Diambil dari sini. Kemudian untuk Excel-nya, saya menggunakan 5 data dari 10 tadi. X itu dosis pupuk, yaitu produksi. Meng-breakdown dulu agar nanti saat di perhitungannya mudah, tinggal mengambil data ini. Ada kemudian untuk implementasi rumus regresinya, konstanta dan koefisien diambil dari yang pertama Y itu sama dengan A plus B kali X. X-nya itu dari inputan. Nah, untuk konstantanya yaitu A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X kali Y. Kemudian koefisiennya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali X sigma X dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk N-nya ini ada 5 datanya. Nah, yang pertama ini perhitungan yang pertama. Jadi mengambil data yang tadi dari atas ini, C12. Tadi sudah diambil data-datanya. C12. Nah, ini sigma Y. Jadi data dari yang sudah diinputkan dari sini, kemudian hasilnya berikut 1000, dan yang dari sini per ini menghitung konstanta terlebih dahulu per 5 berarti ya N-nya, datanya counting dari B7 sampai B11 per dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X terus dikuadratkan. Nah, hasilnya 200. Selanjutnya untuk hasilnya tinggal dibagi saja. 1000 bagi 200 yaitu 5. Didapatkan konstanta atau A-nya itu 5. Nah, kemudian di koefisien berikut didapatkan dari N dikali sigma XY, yaitu dari D12 ini 590 dikali N, mana? Nah, ya ini 5 dikali 590 dikurangi sigma X dikali sigma Y dari B12 sama C12. Nah, ini 30 kali 85. Hasilnya 200. Ya, hasilnya 200. Yang ini, ya 400. Nah, kemudian untuk per sama N dikali sigma X, yaitu N12 dikurangi. Ini di sigmain dulu, sigma X, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 200, kemudian tinggal dibagi 400 bagi 200, yaitu 2. Nah, hasilnya 5 per A-nya itu 5 atau konstantanya 5, koefisiennya 2. Nah, di sini pembuktian oleh rumus Excel-nya sama ya, di intercept 5, koefisien juga 2. Nah, selanjutnya implementasi hasil A dan B pada rumus regresi. Eh, Tadi A-nya itu 5, terus B-nya 2 dikali X, diperoleh minimum datanya itu 2, terus maksimum datanya 10. Nah, untuk pengujian data ujinya ini saya menggunakan data uji asal, data uji dosis produknya, dosis pupuk 7 misal, terus hasil produksinya 19, data uji dosis pupuk 5, 15, dan 12, hasil produksinya 29. Terus untuk korelasi Pearsonnya ini langsung saya menggunakan
function correlation pada Excel, didapatkan korelasinya itu 0,95 besar hubungannya itu. Kemudian jenisnya hubungannya itu positif atau sangat positif. Pada di sini 0,95 bukan negatif, dan hasilnya itu hubungan sangat kuat. Nah, ini untuk kontribusinya itu 90% variabel dosis pupuk terhadap produksi, dan perubahan yang terjadinya itu dipengaruhi oleh dosis pupuk 90%, dan sisanya 9% itu kontribusi dari variabel selain dosis pupuk. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk disamakan pada program 5 dan 2. Nah, ini 5 dan 2. Nah, ini saya implementasi perhitungan. Nah, ini dulu. Ini pembuatan function tadi yang x kuadrat, y kuadrat, xy kuadrat, dan lain sebagainya. Kemudian disigmakan. Nah, ini perhitungan konstantanya di breakdown sama A atas, kemudian A bawah, kemudian dibagi. Terus koefisiennya sama juga, B atas, B bawah, sama juga. Nah, ini saya masukkan dataset yang 5 tadi sesuai di Excel. 10.2 ya ini. Kemudian di result, memanggil function konstanta sama koefisien, dan kita samakan. Nah, ini diperoleh tadi datasetnya yang kita ambil sama kayak yang di Excel, YARI. Terus ini untuk hasil-hasilnya, sigma X, sigma Y, sigma XY, terus sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan ini hasil konstanta dan koefisiennya sama dengan yang pada Excel. Nah, ini 5 dan 2. Seperti itu untuk implementasi program untuk perumusannya data Excel. Nah, selanjutnya saya akan ke GUI-nya. Di sini saya memanggil beberapa oh ini, sorry. Ini modelnya. Di sini saya memanggil data CSV yang 10. Nah, ini 10 data dari paper yang ada tadi ini. Kemudian main program. Nah, ini data regresinya itu kita memanggil dari ini perhitungan. Nah, ini perhitungannya itu dia include model regresi, kemudian input dosis pupuk sesuai yang kita akan coba data ujinya. Kemudian menampilkan korelasi, kontribusi, dan grafik. Nah, di sini untuk pertama-tama model regresinya kita ambil dari data regresi, mengambil dari model. Nah, ini. Kemudian input dosis pupuk diolah dari model yang tadi perhitungan ini. Kemudian korelasi mengambil dari data regresi juga. Ini korelasinya itu ada 2, jadi ada hasil korelasi sama deskripsi korelasi sesuai seperti ini. Nah, ini didapatkannya ini dari dataset yang 5, kemudian grafiknya ini hasil dari Pearson korelasi. Begitu kira-kira, kita langsung saja. Nah, ini kita menampilkan dulu model regresinya. Tadi yaitu di mana 11 didapatkan hasil 11.908 dikurang 0,098 dikali X nanti sesuai di dosis input pupuknya. Nah, misal kita tadi input dosis pupuknya itu 13, coba proses. Nah, untuk hasilnya itu jika kita mempunyai 13 dosis pupuk, nanti akan mendapatkan hasil modelnya itu 10 pupuk untuk hasil dari sininya. Nah, kemudian untuk korelasi, nah untuk korelasi ini ditampilkan dari dataset yang ada, dari hasil training.
korelasi. Nah, ini hasilnya 0,2411. Nah, ini untuk besar hubungannya itu berarti hubungannya positif 0,214, tetapi untuk kekuatan Pearson korelasinya itu lemah dikarenakan dia di bawah 2. Nah, ini untuk kontribusinya dari hasil dosis pupuk 13. Nah, ini 5,82. Nah, sisanya 94% merupakan kontribusi dari variabel selain dosis pupuk. Berikut untuk grafiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari dataset yang tadi diinputkan dari CSP diperoleh grafik model seperti berikut. Yang pertama pada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian untuk presentasi UTS saya, yaitu prediksi produksi pupuk berdasarkan dosis pupuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.